semuanya, kembali lagi dengan saya Erwin. Dan saya Evan. Cerita kali ini guys, kita akan bahas film kisah nyata lagi ya, mengenai zaman perang Nazi di Belarusia pada tahun 1941. Ya bener Win, pada saat itu nih guys, pasukan SS dari polisi lokal memburu para Yahudi untuk dibunuh. Dalam seminggu saja, total 50.000 Yahudi berhasil dibunuhnya. Sementara 1 juta Yahudi lainnya bisa dibilang hanya tinggal menunggu waktu giliran ataupun dideportasi. Namun ternyata ada sekelompok kecil yang berhasil melarikan diri ke hutan. Ya udah guys, daripada kalian penasaran, ini dia alur cerita film Deviants tahun 2008. Agustus 1941, seperti yang udah disebutin tadi, Jerman lagi gencar-gencarnya melakukan pembantaian terhadap setiap warga Yahudi. Seperti di suatu desa kecil ini, para polisi di bawah perintah dari Jerman dengan kasar dan beringasnya mengambil paksa anak-anak kecil dari orang tuanya dan membunuh siapapun yang berusaha untuk menghalanginya. Di saat yang bersamaan, 2 orang pemuda yaitu Zuz dan adiknya Asael berniat mengajak orang tua dan adik bungsunya untuk pindah ke hutan. Namun karena saat itu sedang terjadi penyerangan, akhirnya mereka berdua hanya bisa bersembunyi dan menyaksikan itu semua dari balik pepohonan. Setelah keadaan dirasa aman dan saat sampai rumah, sayangnya kedua orang tuanya sudah mati mengenaskan. Namun beruntung si adik bungsu Eren selamat karena telah bersembunyi di ruangan kecil yang berada di bawah kamar. Setelah menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan, mereka bertiga pergi bersembunyi ke hutan untuk menghindari para polisi dan juga pasukan Nazi. Selama berpindah-pindah di hutan inilah, Asael terus-terusan menangis karena belum bisa menerima kematian orang tuanya. Stop! Don't cry! Keesokan harinya, mereka dikejutkan dengan kedatangan Tuvia si kakak sulung. Asael dan Eren sangat senang dan segera memeluknya, sembari mengabarkan kalau orang tua mereka telah meninggal. Selama di perjalanan, Tuvia juga bercerita kalau istri dan anaknya tak mau ikut, sama halnya dengan Zuz yang sedang mengalami masalah dalam hubungan keluarganya. Beberapa hari kemudian, Eren tak sengaja melihat ribuan mayat para Yahudi yang sudah terbunuh tanpa pakaian dan dibiarkan begitu saja di dalam lubang tanpa dikubur. Tak lama kemudian, mereka kedatangan Yahudi lainnya yang juga sedang bersembunyi. Mereka pun tampak kelaparan guys, bahkan seorang anak sudah sekarat karena kekurangan makanan. Dengan datangnya mereka, tentu saja persediaan makanan bakal berkurang. Akhirnya, Tuvia pun memutuskan akan pergi ke rumah temannya yang pernah bekerja di kepolisian untuk meminta ketersediaan makanan sekaligus senjata sebagai jaga-jaga. Cannot feed them. I'll go ask Kostik for food. Sesampainya di sana, Tuvia diberi 1 buah pistol dan 4 peluru oleh Cross. Namun saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba mobil polisi yang sedang berpatroli datang dan Tuvia pun segera bersembunyi ke dalam gudang. Saat itulah Tuvia mendengar pembicaraan Cross dan si kapten mengenai pemburuan Yahudi yang dihargai 500.000 rubel oleh Nazi. Dan yang paling mengejutkan adalah si kapten juga sedang mencari Bilski bersaudara karena tak menemukannya saat penyerangan di desanya. Setelah mereka pergi, Tuvia akhirnya mendapat kejelasan dari Cross kalau si kapten itulah yang membunuh kedua orang tuanya. Di malam selanjutnya, rupanya Tuvia pergi seorang diri mendatangi keluarga Berniki yang sedang makan malam bersama keluarganya. Dengan penuh rasa dendam atas kematian orang tuanya, akhirnya Tuvia pun menembaki mereka semua kecuali istrinya. Seminggu kemudian, mereka kedatangan beberapa Yahudi lainnya yang langsung berkenalan dengan Zuz. Di sini, Zuz tampak kurang setuju dengan kedatangan mereka karena bingung harus diberi makan apa mereka nantinya. Tuvia yang tak mau pusing akhirnya menyarankan agar mereka diberi sup dan air saja. Tepat di bulan Oktober 1941, mereka sepakat untuk membangun sebuah camp yang diberi nama Perelas. Saat mereka sedang sibuk-sibuknya bekerja, tiba-tiba saja 2 orang bersenjata datang dengan niat merampok makanan. Want food? Zuz yang memang paling berani langsung saja mengancam balik, hingga akhirnya diketahui kalau mereka kelaparan karena tak makan selama 2 hari. Mereka berasal dari desa Polidiski, yaitu desa di mana istri dan anak Zuz berada. Dan dari kedua orang itulah, Zuz tahu kalau istri dan anaknya telah terbunuh dalam serangan yang menewaskan 3.000 orang di desanya. Ia pun begitu sedih bercampur emosi sampai melukai dirinya sendiri. Tuvia sebagai kakak berusaha tetap menenangkannya kalau ini semua adalah takdir yang harus mereka lalui. Namun bukannya tenang, Zuz malah menyiapkan senjatanya dan langsung mengajak kedua orang tadi berserta Asael untuk turun membalaskan dendamnya. Penyerangan pun dilakukan. Malam itu Zuz tak bisa mengendalikan dirinya, menembak dan membakar truk yang digunakan Jerman untuk mengangkut orang-orang Yahudi. Mereka juga berhasil menghadang 1 mobil Jerman dan merebut semua senjata yang mereka bawa. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba dari ujung jalan datang mobil lain lengkap dengan senapan mesin dan juga lampu sorot. Beberapa dari mereka tertembak. Asael sendiri sayangnya berlari ke arah lain sehingga terpisah dengan kedua kakaknya. Karena kalah jumlah dan juga senjata, mereka berdua pun tak bisa melakukan apa-apa dan segera pergi untuk kembali ke hutan.
Esoknya, ternyata Asael tidak kembali pulang guys. Mereka semua pasrah kalau hal buruk mungkin terjadi padanya. Belum lagi, persediaan makanan di camp semakin menipis, membuat semua orang menyalahkan Tufia yang malah melakukan serangan, bukan mencari bantuan untuk persediaan makanan. Keadaan bertambah ricuh saat dari mereka berinisiatif untuk kembali ke desa, karena mereka sudah tak ada harapan lagi tinggal di hutan. Tufia pun berusaha menenangkan, dengan berjanji akan mencari persediaan makanan dan mementingkan keselamatan daripada melakukan serangan lagi. Ia juga menjelaskan kalau di hutan jauh lebih aman daripada mereka harus kembali ke ghetto atau pemukiman Yahudi yang berada di bawah kendali Nazi. Keesokan harinya, mereka bertiga ke rumah Cross untuk meminta tolong mengenai persediaan makanan. Namun sayangnya, Cross telah digantung karena tak mengaku sudah membantu dan menyembunyikan Asael. Walau harus dibayar dengan nyawanya, namun setidaknya Cross berhasil menyelamatkan Asael dan dua orang wanita yang salah satunya bernama Haya. Ternyata nih guys, selama disembunyikan di dalam bunker, Asael menyimpan rasa kepada Haya. Hal itu terlihat saat dia ditanya oleh Tufia. Asael malah kurang fokus dan terus-terusan memperhatikan Haya. Karena sudah mulai kehabisan persediaan makanan, akhirnya pada suatu saat Zeus dan beberapa orang lainnya pergi merampok susu dan telur dari seorang Yahudi yang bekerja untuk Jerman. Mereka semua nampak sangat senang melihat Zeus membawa itu semua, yang artinya mereka bisa kembali mendapatkan persediaan. Ketika Tufia sedang sedikit bersantai, tiba-tiba Ben memberitahunya kalau ada seorang keluarga yang datang dari Dong Fagurudo, desa di mana istri dan anak Tufia berada. Dan kabar tidak enak kembali terdengar. Ternyata para polisi sudah menghabisi orang-orang di sana termasuk istri dan anak Tufia. Seketika raut wajah Tufia berubah, walaupun dia berusaha tetap tenang. Situasi di camp pun menjadi berbeda dari biasanya. Semua orang terdiam karena pemimpin di camp mereka sedang bersedih atas kehilangan anggota keluarganya yang sangat ia cintai. Sore harinya, adik terkecil dari Bilski bersaudara melihat para polisi datang bersama si kakek tua yang susunya telah dicuri. Semua orang pun menjadi panik guys, dan Tufia segera memerintahkan mereka semua untuk segera pergi. Ketika sampai di sebuah sungai, Tufia berserta teman-temannya langsung melancarkan serangan dan membuat mereka cukup kewalahan. Untungnya para polisi itu mundur karena takut dengan ancaman Tufia yang mengatakan kalau ia punya pasukan yang jauh lebih banyak, yang padahal sebenarnya mereka hanya beberapa orang saja. Demi keamanan, mereka terpaksa meninggalkan camp dan kembali berjalan melalui hutan-hutan dan tanah lapang untuk mencari tempat peristirahatan yang aman. Saat mereka semua beristirahat, Tufia dan Zeus menemukan perkemahan partisan pasukan merah Rusia. Seorang komandannya, Viktor Pachenko, keluar dari tenda dan memperkenalkan diri. Awalnya Viktor kurang suka karena pernah mendengar ternyata Tufia sering mencuri dari orang-orang Yahudi miskin. Tufia pun membela diri kalau yang mencuri dari orang-orang Yahudi bekerja sama dengan Jerman. Dan menurutnya mereka adalah pengkhianat yang malah membela Jerman daripada bangsanya sendiri. Tufia pun melanjutkan, yang terpenting sekarang mereka harus berjuang bersama melawan Jerman. Ладно. Всех бойцов и присылай. Para pengungsi dari komunitas Bilski mulai kembali membangun camp baru untuk persiapan musim dingin. Camp ini mereka namakan Nalibokah dan setiap harinya jumlah mereka pun terus-terusan bertambah. Selalu saja ada pengungsi baru dari beberapa daerah lainnya. Seperti seorang bernama Sulman yang membawa kabar kalau Brandovich desanya sedang diserang dan dibantai oleh para Nazi. Ia juga meminta agar Tufia mau menolong dan menyelamatkan mereka. Tufia pun di sini hanya mengatakan kalau dirinya akan membantu sebisanya. Tak lama kemudian, Zeus mengungkapkan keberatannya. Ia tak setuju dengan Tufia yang terus-terusan menerima banyak Yahudi, karena menurutnya semua itu justru akan semakin memburuk keadaan dan mengurangi persediaan. Hingga akhirnya terjadilah perkelahian dan hampir saja Tufia membunuh adiknya sendiri. Akhirnya mereka pun berpisah. Zeus dan beberapa temannya memilih untuk berperang bersama partisan pasukan merah daripada tinggal di hutan hanya menunggu kematian tanpa melakukan perlawanan. Esok harinya, Tufia dan Asael pergi menyelinap ke desa Brandovich. Sesampainya di sana, si pemimpin desa menolak ikut karena takut diketahui oleh para penjaga. Ia juga ragu-ragu karena sebentar lagi musim dingin, di mana makanan akan sulit dicari dan orang-orang mudah terserang penyakit. Setelah diyakinkan kalau Tufia akan bertanggung jawab, beberapa dari mereka akhirnya mau ikut. Dan malamnya mereka pun mulai berangkat menyelinap melewati sebuah lorong tembok yang sebelumnya sudah dibuat. Camp pengungsian Bilski kini semakin ramai guys. Mereka menanyakan keahlian masing-masing karena semua akan bekerja sesuai dengan skill yang mereka punya demi membangun kembali tempat-tempat mereka berlindung.
Bahkan para wanita juga diajarkan cara menembak sebagai jaga-jaga suatu saat mereka dibutuhkan dalam keadaan yang mendesak. Kedekatan Asael dan Haya juga semakin terlihat, dan di hari pertama salju turun, mereka pun akhirnya menikah dengan cincin pernikahan dari Tuvia. Semua orang berbahagia saat itu dan berpesta bersama. Sementara di saat yang bersamaan, di tengah dinginnya salju, Zeus tampak tengah berperang melawan para pasukan Jerman. Bulan Desember tahun 1941, semua orang tampak kelaparan, bahkan persediaan ubi hanya tinggal tersisa 2 butir saja. Akhirnya demi bertahan hidup, tak ada pilihan lain, Tuvia membunuh satu-satunya kuda yang mereka punya untuk dijadikan makanan. Dan setelahnya mereka semua saling berebutan demi mengobati rasa lapar mereka yang berhari-hari tidak makan. Kekurangan makanan dan juga cuaca yang sangat dingin membuat para Yahudi terserang penyakit tipes. Setelah diberi saran oleh salah satu Yahudi, akhirnya Tuvia berencana untuk pergi ke pasukan merah meminta obat-obatan. Namun sayang sekali, sesampainya di sana permintaan itu ditolak karena menurut Victor obat-obatan hanya untuk para pejuang. Zeus yang memang kebetulan berada di sana dan mendengar akhirnya menyarankan agar mereka melakukan serangan ke kamp polisi Nazi sekalian mengambil obat-obatan. Не возьмется ли отряд Бельский за ликвидацию? Malamnya penyerangan itu pun dilakukan dan tembak-menembak terjadi antara pasukan merah dan beberapa polisi Nazi. Untungnya Zeus berhasil keluar dan membawa obat-obatan yang dibutuhkan, walaupun ia harus tertembak saat penyerangan tadi. Di sini Tuvia sebenarnya mengajaknya agar kembali bersama, namun Zeus menolak. Ia memilih tetap akan berperang bersama tentara merah. Zionist, fascist. Beberapa hari kemudian, ternyata Tuvia juga terserang penyakit dan membuat kondisinya melemah. Sementara itu, di luar terjadi keributan karena ternyata seorang bernama Arkadi membuat aturan baru, di mana yang menang bertarung maka akan mendapat jatah makanan sepuasnya. Hal tersebut tentu saja membuat Tuvia marah karena Arkadi seenaknya membuat aturan, bahkan menyebut Tuvia sudah tak layak lagi menjadi seorang pemimpin. Tanpa pikir panjang lagi, Tuvia langsung menembak mati Arkadi dan menyuruh teman-temannya untuk membuang mayatnya jauh-jauh. Tuvia juga menegaskan kalau ada lagi yang berusaha berontak dan seenaknya, maka ia tak segan-segan akan melakukan hal yang sama. Untung saja kondisi Tuvia bisa pulih dengan cepat berkat seorang wanita bernama Luka yang dengan sabar mengurusnya. Sepertinya Tuvia dan Luka mempunyai perasaan satu sama lain karena mereka juga sempat berbincang banyak mengenai kehidupan masa lalunya sebelum mereka semua ada di hutan. Setelah 4 bulan bertahan, tepat di bulan April tahun 1942, musim pun berganti guys. Cahaya matahari kembali menyinari dan kehangatan kembali menyelimuti mereka. Pada suatu waktu, seorang pengirim pesan Jerman tertangkap dan rupanya dia membawa sebuah berita kalau 2 hari lagi Jerman akan menyerang dan menghancurkan hutan dengan amunisi udara. Sementara itu, para Yahudi yang sudah sangat emosi melampiaskan dendamnya, menghajar dan memukul pembawa pesan itu sampai mati. Di saat yang bersamaan di kamp pasukan merah, mereka juga sedang bersiap-siap pindah karena mengetahui kalau Jerman akan melakukan serangan besar-besaran. Zeus yang memang khawatir dengan keadaan kakaknya menanyakan mengenai nasib mereka. Namun bukannya mencari solusi, si komandan malah memprioritaskan pasukannya saja, sementara kamp Yahudi dianggap sebagai penghambat revolusi. Mendengar itu, Zeus pun tanpa pikir panjang langsung mengundurkan diri dan mengajak teman-temannya untuk kembali ke kamp Yahudi. Namun ternyata Jerman mengambil langkah lebih dulu, karena di atas sana mulai terdengar pesawat-pesawat Jerman berkeliaran memantau keadaan. Saat itulah serangan pun mendadak terjadi dan membuat mereka pun berhamburan panik menyelamatkan diri. Dalam keadaan panik, Asael menyarankan agar mereka segera pergi. Sementara dirinya bersama beberapa Yahudi akan berusaha sekuat tenaga menahan Jerman supaya tidak sampai menyusul. Peperangan kembali terjadi guys, melawan pasukan Jerman yang jumlahnya tidak sedikit. Satu persatu para Yahudi mulai berguguran, hingga keadaan pun sudah tak memungkinkan lagi untuk ditahan. Sementara itu, para Yahudi yang berusaha menyelamatkan diri harus terhenti, ketika di depan mereka hanya ada sebuah rawa dan sungai yang begitu panjang. Tuvia tampak mulai putus asa, ia kehabisan akal dan terlalu lelah kali ini. Tetapi untung saja guys, Asael yang masih selamat datang dan memberikan ide untuk mengumpulkan semua ikat pinggang untuk digunakan berpegangan. Mereka yang terkuat berada di depan, Tuvia memantau dari samping. Para anak-anak digendong dan yang lainnya saling berpegangan di tali.
Perjalanan mereka cukup panjang kali ini. Tuvia bahkan sampai harus membantu seorang pria tua yang terlihat sedang sakit. Setelah cukup lama, perjalanan mereka berakhir ketika menemukan sebuah daratan yang terbuka. Namun daratan terbuka ini ternyata adalah sebuah sasaran empuk bagi para polisi untuk menyerang mereka. Sebuah mobil tank tiba-tiba muncul dan menyerang dengan segala tembakan. Beberapa dari mereka pun kembali berguguran, bahkan para wanita dengan berani ikut berperang memperjuangkan kebebasan mereka. Saat keadaan semakin terpojok, saat itulah dari arah berlawanan muncul sebuah serangan yang membantu mereka semua. Rupanya Zeus dan rekan-rekannya telah kembali guys. Mereka dengan keahliannya berhasil membunuh semua polisi itu dengan mudah. Tuvia pun sangat berterima kasih, sekaligus senang karena kini saudaranya telah kembali bersama mereka. Setelah pertempuran itu berakhir, para pengungsi Camp Bielski kembali melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam hutan dan mendirikan camp yang baru. Mereka pun melanjutkan hidup di hutan itu hingga lebih dari 2 tahun. Selain mendirikan camp, mereka juga membangun sekolah dan rumah sakit. Sampai Perang Dunia berakhir, kurang lebih 1.200 orang selamat berkat Camp Bielski. Selanjutnya, Asael Bielski bergabung dengan tentara Rusia dan terbunuh dalam pertempuran setelah 6 bulan bergabung dalam militer. Zeus Bielski berimigrasi ke New York dan memulai usaha kecilnya di sana. Sementara Tuvia menyusul adiknya itu dan memulai usaha bersama hampir selama 30 tahun lamanya. Tuvia dan Luka pun akhirnya menikah dan mereka pun akhirnya bahagia hidup bersama. Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys. Seperti halnya apa yang telah diucapkan oleh Asael, bahwa sebenarnya tidak ada yang mustahil di dunia ini selama mereka mau berusaha. Ya bener Win. Jadi buat kalian guys, jangan pernah putus asa, pokoknya tetap semangat. Karena ketika kita ada usaha, kemauan, serta doa, pasti akan ada jalan yang terbuka. Ya udah guys, semoga kalian suka sama videonya dan tungguin konten dari kami selanjutnya. And see you next time guys. Dadah. Glory, glory.